Perkembangan globalisasi ekonomi yang pesat membawa peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Hanya bangsa yang memiliki daya saing yang tinggi mampu memanfaatkan dan menghadapi peluang sekaligus tantangan itu. Indonesia merupakan negara basis produksi dan potensi pasar bagi negara lain. Dalam perkembangannya, pasar global memuat isu tentang mutu dan keamanan pangan, serta isu kelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Perikanan Indonesia mempunyai peranan penting dalam perdagangan dunia. Tercatat volume ekspor produk perikanan tahun 2015 adalah 975.000 ton atau setara dengan 3,6 juta dolar Amerika. Nilai yang tidak sedikit. Tujuan negara utama ekspor produk perikanan Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, China, Korea, Rusia, dan negara lainnya. Negara-negara tujuan ekspor tersebut telah memberlakukan standarisasi produk yang sangat ketat terhadap arus barang masuk maupun keluar. Hal itu berlaku guna menjamin mutu dan keamanan terlebih pada produk pangan dan perikanan. Pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah menyelenggarakan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu sesuai dalam amanah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan serta peningkatan nilai tambah produk hasil perikanan. Salah satu bentuk jaminan pemerintah terhadap mutu dan keamanan produk perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan adalah pemenuhan kelayakan dasar pengolahan melalui pemberian sertifikat kelayakan pengolahan atau SKP dan penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI produk perikanan. SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan atau UPI yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik atau Good Manufacturing Practices disingkat GMP dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi atau Sanitation Standard Operating Procedure disingkat SSOP. GMP adalah pedoman dan tata cara pengolahan ikan untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, bertujuan untuk memastikan mutu produk dan menjamin pengendalian keamanan hasil perikanan, serta meminimalisir terjadinya kontaminasi baik dari cemaran biologi, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan. SSOP adalah pedoman persyaratan operasi sanitasi di unit pengolahan ikan, bertujuan untuk menjamin bahwa prosedur dan proses sanitasi dapat secara efisien mengendalikan bahaya keamanan pada produk perikanan. SKP merupakan bentuk peran pembinaan pemerintah kepada UPI baik skala besar, menengah, kecil maupun mikro sesuai dengan amanah undang-undang. SKP merupakan persyaratan dasar bagi sertifikasi lainnya, seperti sertifikasi HACCP, sertifikat kesehatan, sertifikasi tanda SNI, dan izin edar atau MD. Untuk mendapatkan SKP sangat mudah. UPI mengajukan penerbitan SKP kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi atau Kabupaten Kota, kemudian penuhi persyaratannya. UPI akan mendapatkan pembinaan pra-SKP oleh pembina mutu. Pembinaannya meliputi pemenuhan persyaratan administratif dan penerapan GMP dan SSOP. Pembina mutu menyampaikan hasil pembinaannya kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mengirimkan surat rekomendasi SKP kepada Dirjen Penguatan Daya Saing. Apabila dinilai layak, maka UPI berhak mendapatkan SKP. SKP diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing. Dalam hal kemudahan pengajuan SKP, kini dapat diakses melalui SKP online di skp-pdspkp.kkp.go.id. Persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mendapatkan SKP adalah melalui penerapan GMP dan memenuhi 8 kunci SSOP. Untuk menerapkan SKP diperlukan persyaratan mutu dan keamanan yang tercantum dalam SNI. SNI merupakan satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI disusun terbuka dan transparan, artinya semua elemen dapat berperan dalam penyusunan SNI. Konsensus serta tidak memihak artinya stakeholder diperlakukan secara adil. Efektif dan relevan artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, serta koheren dengan standar internasional dan berdimensi pembangunan.
SNI Produk Perikanan disusun oleh Komite Teknis 6505 Produk Perikanan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Standarisasi Nasional. Anggota Komite Teknis terdiri dari perwakilan pemerintah, pakar, produsen, dan konsumen. SNI disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Kepala BSN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengembangan SNI. Tahapan perumusan SNI dilakukan melalui penyusunan konsep RSNI 1, Rapat Teknis RSNI 2 dan Rapat Konsensus RSNI 3, Jejak Pendapat dan Penetapan SNI. SNI Produk Perikanan isinya memuat ruang lingkup, acuan normatif, deskripsi produk, deskripsi proses, kriteria wujud produk, syarat bahan baku, bahan penolong, dan bahan pangan lain, persyaratan mutu dan keamanan produk, cara uji, syarat lulus uji, higien dan penanganan, serta lembar penilaian sensori produk. Saat ini telah dirumuskan SNI Produk Perikanan sebanyak 155 SNI yang terdiri dari SNI Produk Perikanan, SNI Metode Pengujian Laboratorium, dan SNI Pengemasan. Penyusunan SNI harus mengacu dan harmonis dengan standar kodeks. Kodeks merupakan badan antar pemerintah yang ditunjuk oleh FAO dan WHO dengan tujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin praktek yang jujur dalam perdagangan pangan internasional. Kodeks digunakan sebagai referensi oleh seluruh negara dalam perdagangan pangan internasional. Standar kodeks diakui oleh WTO sebagai titik referensi internasional untuk penyelesaian perselisihan tentang keamanan pangan. Sidang kodeks di bidang perikanan adalah Codex Committee on Fish and Fishery Products atau CCFFP. Penerapan SNI merupakan jaminan terhadap mutu proses maupun produk, serta bentuk jaminan untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak regulator, partner bisnis, dan supplier. Penerapan SNI dilaksanakan secara sukarela atau diberlakukan secara wajib. Penetapan SNI secara wajib diatur melalui regulasi teknis oleh kementerian atau lembaga teknis yang berkepentingan dengan SNI. SNI tuna dalam kemasan kaleng serta SNI sarden dan makarel dalam kemasan kaleng saat ini dalam tahap akan diberlakukan wajib. Hal tersebut dengan pertimbangan bahwa produk ikan kaleng telah diproduksi dalam jumlah besar dan telah memiliki pasar yang luas baik di pasar dalam negeri dan luar negeri. Demi menjamin keamanan hasil perikanan, maka produk tersebut wajib memenuhi SNI. Untuk itu penerapan SKP dan SNI sangat penting. Dengan menerapkan SKP dan SNI, maka produk perikanan yang diproduksi oleh unit pengolahan ikan akan terjamin mutu dan keamanannya serta akan berdaya saing.